warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Ayudaya dari kelompok 1 Teknik Informatika kelas H Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rama Ramadhani dari kelompok 1. 1. Pengertian dari ilmu budaya dasar. Umumnya ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan, namun jika untuk mengingat terlalu sulit bisa diambil intinya saja agar tidak terlalu membebani pikiran otak. Budaya memang merupakan salah satu jiwa dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Ilmu sosial budaya dasar adalah bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk budaya yang berwawasan luas dan kritis serta dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Memahami konsep-konsep dasar tentang sebagai makhluk sosial. Berdasarkan hakikat keilmuan, maka tujuan ilmu sosial budaya dasar sebagai bagian dari berkehidupan bermasyarakat adalah 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktekkan pengetahuan akademik dan keahliannya serta mampu memberikan problem solving sosial budaya secara bijaksana. Ada 2 permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup pembahasan, yaitu 1. Adanya berbagai aspek pada kenyataan-kenyataan yang bersama-sama merupakan suatu masalah sosial bisa ditanggapi dengan pendekatan yang berbeda-beda oleh bidang-bidang pengetahuan keahlian yang berbeda-beda sebagai pendekatan tersendiri maupun gabungan. 2. Adanya keanekaragaman golongan dan satuan sosial dalam bermasyarakat yang masing-masing mempunyai kebutuhan serta pola-pola pemikiran dan pola-pola tingkah laku yang menyebabkan adanya tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan maupun hubungan-hubungan kesetiakawanan dan kerjasama dalam bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari kelompok 1 NIM D02211110. Berdasarkan ruang lingkup kayan sebagaimana tersebut di atas, kiranya masih memerlukan penjabaran lebih lanjut untuk bias dioperasionalkan ke dalam pokok pembahasan dan sub pokok pembahasan. A. Mempelajari dan menyadari adanya berbagai permasalahan kependudukan dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Mempelajari dan menyadari adanya masalah-masalah individu, keluarga, dan masyarakat. B. Mengkaji masalah-masalah kependudukan dan sosialisasi serta menyadari identitasnya sebagai pemuda dan mahasiswa, penerus bangsa dan bernegara, mempelajari hubungan antar warga, negara, dan negara. C. Mempelajari hubungan-hubungan antara pelapisan sosial dan persamaan derajat. D. Mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. E. Mempelajari, menyadari dan adanya pertentangan-pertentangan sosial bersama dengan adanya integrasi masyarakat. F. Mempelajari usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manusia untuk memanfaatkan kemakmuran dan pengurangan kemiskinan. B. Ilmu sosial budaya dasar di dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosial budaya dasar sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat mempunyai tema pokok sebagaimana dikemukakan Temanggur
DKK tahun 2010, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dengan wawasan tersebut agar dapat menghasilkan 3 jenis kemampuan secara simultan, diantaranya adalah A. Kemakmuran personal, artinya yaitu para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, keanekaragaman, serta memiliki pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. B. Kemampuan akademik, artinya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis maupun berpikir logis, kritis, sistematis, analisis, memiliki kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi serta mampu menawarkan alternatif pemecahan. C. Kemampuan profesional, artinya yaitu kemampuan dalam bidang profesi sesuai keahlian bersangkutan. Para ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Perkenalkan, nama saya Alfani Zahra dari kelompok 1. C. Komponen ilmu sosial budaya dasar. Sebagai komponen yaitu sebagai proses pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan guna menjadi penunjang atau penopang bidang keahlian, sehingga outputnya mampu membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan profesional. Wawasan, sikap, dan perilaku melalui ilmu sosial budaya dasar diharapkan mahasiswa yang mempelajarinya dapat menjadi manusia yang memiliki kemampuan personal, kemampuan akademik, dan kemampuan profesional. Oleh karena itu, para akan mampu menjabarkan permasalahan dan mengatasi permasalahan tersebut dengan kreatif. Dengan demikian, maka problematika kemanusiaan dan peradaban manusia merupakan faktor objektif yang penting dikenal secara akademik, rasional, dan common sense, dan sekaligus tetap menjunjung tinggi pemikiran serta nilai-nilai luhur tradisional yang memberi kebijaksanaan. D. Masalah sosial dan pendekatan ilmu sosial budaya dasar. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selama dihadapkan kepada masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, masalah sosial ini timbul sebagai akibat dan hubungannya dengan sesama manusia lainnya. Dan akibat tingkah lakunya, masalah sosial ini tidak sama dengan masyarakat lainnya. Karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan kebudayaannya, sifat kependudukannya, dan keadaan lingkungan bawahnya. Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong dalam ilmu sosial telah mempelajari hakikat masyarakat dengan perspektif yang berbeda-beda. Maka terhadap keanekaragaman dalam melihat dan mempelajarinya. Masalah-masalah sosial merupakan hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Pemecahannya menggunakan cara yang diketahuinya dan yang berlaku, tetapi aplikasinya menghadapi kenyataan, hal yang biasanya berlaku telah berubah atau terhambat pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama, atau masalah-masalah lainnya. Yang membedakan masalah sosial dengan masalah lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral dan peranata sosial, serta ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia itu terwujud. Pengertian masalah sosial memiliki 2 pendefinisian. Yang pertama itu adalah menurut umum atau warga masyarakat sebagai sesuatu yang menyangkut kepentingan umum adalah masalah sosial, dan yang kedua itu menurut para ahli masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.
aspek pada kenyataan yang merupakan suatu masalah sosial. Biasanya masalah sosial dapat ditanggapi dengan pendekatannya yang berbeda-beda oleh bidang-bidang pengetahuan keahlian yang berbeda-beda pula, baik sebagai pendekatan tersendiri maupun gabungan antar bidang. B. Adanya berbagai golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai kebutuhan serta pola-pola pemikiran dan pola-pola tingkah laku sendiri, tetapi memiliki banyak kesamaan, kepentingan, kebutuhan, serta persamaan dalam pola-pola pemikiran dan tingkah laku yang menyebabkan adanya pertentangan maupun hubungan-hubungan setia kawan dan kerjasama dalam masyarakat itu. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Untuk masalah yang pertama adalah berbagai masalah kependudukan dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, masalah individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, masalah pemuda dan sosialisasi. Yang keempat, masalah hubungan antar warga negara dan negara. Yang kelima adalah masalah hubungan. Yang kelima adalah masalah pelampiasan sosial dan kesamaan derajat. Keenam, masalah masyarakat dan perkotaan dan pedesaan. Masalah pertentangan sosial dan integrasi. Dan yang terakhir adalah pemanfaat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk selanjutnya adalah adapun ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar adalah yang pertama, berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, baik dari segi masing-masing keahlian di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Dan yang kedua adalah hakikat manusia yang satu universal akan tetapi yang beraneka ragam perwujudan dalam kehidupan masing-masing, kesamaan dan tempat. Dan adapun visinya yaitu berkembangnya mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar, yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan masyarakat. Untuk visi dari ilmu sosial budaya dasar adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesejahteraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika, moral, hukum, dan budaya sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai antar sesama manusia sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, teratur, dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar-dasar untuk memahami masalah sosial dan budaya serta mampu bersikap kritis, analisis, dan responsif untuk memecahkan masalah tersebut secara arif di masyarakat. Selanjutnya, tujuan mempelajari wawasan sosial budaya. Yang pertama, mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif pada mahasiswa dan memahami dan memecahkan masalah sosial budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah memberikan landasan pengetahuan dan wawasan sebagai bekal hidup bermasyarakat, selalu individu dan makhluk sosial yang beradab dalam memberikan pengetahuan akademis dan keahliannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar sekaligus sebagai pemateri terakhir dari kelompok 1. Adapun tujuan umum ilmu sosial budaya dasar ialah A. Pengembangan kepribadian manusia sebagai manusia makhluk sosial dan makhluk budaya. B. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah lingkungan sosial budaya. C.
kemampuan menyelesaikan secara halus, arif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Tujuan khusus ilmu sosial budaya dasar ialah A. Mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya, terutama untuk kepentingan profesi. B. Memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan, serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. C. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan manusiawi dan kehidupan manusia. D. Membina kemampuan berpikir dan bertindak objektif untuk menangkal pengaruh negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. Ada juga beberapa pendekatan dalam ilmu sosial budaya dasar. Pertama, pendekatan interdisipliner, yaitu diharapkan agar mahasiswa dapat melihat masalah sosial budaya secara lebih luas dan komprehensif, sehingga mereka di kemudian hari dapat berperan serta memecahkan masalah-masalah sosial. Kedua, pendekatan monodisiplin, artinya menggunakan tertentu dalam ilmu-ilmu budaya secara terpisah, contoh sejarah, hukum, geografi, politik, sosiologi, antropologi, seni, sastra, dan psikologi sosial. Ketiga, pendekatan multidisiplin, artinya dalam menyelesaikan masalah sosial dan budaya diperlukan secara integratif, karena masalah yang kompleks memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu, baik secara interdisipliner yang menggunakan berbagai disiplin ilmu-ilmu secara terpadu dalam mengkaji suatu masalah apapun. Terakhir, manfaat mempelajari wawasan sosial budaya. Pertama, menghargai budaya lain. Indonesia sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Dengan belajar wawasan sosial budaya dasar, kita dapat lebih menghargai dan mengapresiasi kebudayaan Indonesia, sehingga budaya Indonesia tidak punah di telan zaman yang semakin modern. Kedua, memperluas wawasan. Ilmu budaya dasar dapat memperluas wawasan kita tentang masalah manusia dan budaya, serta mengembangkan daya kritis kita terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut manusia dan budaya. Ketiga, lebih peka terhadap lingkungan. Dalam wawasan sosial budaya, kita dididik untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan agar kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan tentunya sangat berguna di masa mendatang. Keempat, mempererat persatuan. Dalam wawasan sosial budaya, kita diajarkan untuk menghargai dan mengapresiasi budaya lain, sehingga tidak ada sifat-sifat kedaerahan di mana sifat tersebut akan membuat kita terpecah belah. Dan wawasan budaya dasar memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep dasar mempelajari wawasan sosial budaya. Di sini kami menyimpulkan bahwa dari beberapa pelajaran mengenai pengantar ilmu sosial budaya dasar, kelompok kami menyimpulkan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah zon politikon, yang berarti di dalam berkembang kita harus saling melengkapi, saling tolong menolong, dan tidak dapat hidup sendiri. Butuh kerjasama, bersosialisasi di ruang hidup, di ruang lingkup masyarakat. Manusia juga sebagai makhluk yang berbudaya atau homogenis, yaitu manusia diciptakan melalui ratio dan manusia juga dapat mengembangkan budaya yang ia miliki dengan cara berbaur atau bergaul dengan suatu kelompok atau di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam kehidupan kita juga tak luput dari sebuah permasalahan yang ada dimulai dari masalah sosial, masalah keluarga, masalah budaya, masalah tingkah laku. Itu semua disebabkan akibat tingkah laku seseorang sendiri. Sementara masalah sosial kependudukannya dan keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga kita harus menempatkan diri dengan yang baik agar dapat berpikir dan menggerakkan sesuatu dengan cara positif. Baiklah, sekian dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.